Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia dari Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 4 mengenai mengintegrasi iman Islam dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Iman adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama, dan menjadi tiang bagi umat Islam, yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala atau mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang pertama ini merupakan dasar yang paling utama dan sangat penting dipercaya oleh umat muslim di seluruh dunia atau di seluruh penjuru dunia bagi yang beragama muslim. Kemudian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan malaikat merupakan salah satu makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu melaksanakan tugas dan perintahnya dengan baik. Dengan meyakini keberadaan malaikat juga merupakan kewajiban kita yang akan memperkuat keimanan kita sebagai umat muslim. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, kitab umat muslim adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang melengkapi setiap kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga merupakan kitab suci bagi umat muslim yang merupakan tuntunan bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan di dunia dan yang penuh dengan rintangan dan misteri. Kemudian iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul merupakan penyampai pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap umat di setiap zaman agar umat atau manusia tersebut tidak melenceng dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir merupakan hari ketika seluruh alam semesta ini akan hancur dan kehidupan yang sementara di dunia ini berakhir. Perihal hal tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 197 yang menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat. Penekanannya bahwa setiap umat manusia tidak ada yang pernah mengetahui kapan tepatnya datang hari akhir tersebut, bahkan Nabi dan Rasul sekalipun. Kemudian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah sukar dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan maksudnya menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita dihidupkan di dunia ini misalnya miskin ataupun kaya, itu kita harus menerima takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani kehidupan dengan semestinya dan tetap bersyukur kepada Allah. Kemudian Islam adalah bersaksi atau percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun Islam ada 5. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat dengan menyaksikan Tuhan yang bernama Allah, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai ma'rifat billah, kemudian menyaksikan Nabi SAW sebagai Rasulullah dengan jalan berguru kepadanya dan menjalaninya. Kemudian mendirikan salat. Mendirikan salat dengan khusyuk, mengingat Allah dan menjaga kondisi salat walau di luar salat dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga salatnya mempunyai dampak, yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian membayar zakat. Menyadari bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah harta milik Allah. Oleh karena itu zakat dan segala ibadah harta lainnya dibayarkan dengan mudah dan mempunyai kepedulian sosial yang tinggi.
Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasanya itu hanya sekedar menahan lapar dan haus sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ihsan yaitu menjalankan atau melakukan ibadah seolah-olah orang yang melakukan ibadah tersebut melihat Tuhan. Kalaupun orang yang melakukan ibadah tersebut tidak melihat Tuhan, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala melihat orang yang melakukan ibadah tersebut. Istilah insan kamil atau manusia sempurna pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Arabi pada abad ke-14. Ia menyebutkan ada dua jenis manusia, yakni insan kamil dan monster setengah manusia. Jadi kata Ibnu Arabi, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia menjadi monster setengah manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan kemonsterannya. Kemudian Abdul Karim Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan, yang dimana yang pertama yaitu tingkat pemulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kemudian pada tingkat kedua atau tingkat menengah atau at-tawasud, pada tingkat ini insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah, atau pengetahuan yang dimiliki oleh insan kamil. Insan kamil pada tingkat ini telah meningkat dari pengetahuan biasa karena sebagian dari hal-hal yang gaib telah dibukakan Tuhan kepadanya. Kemudian pada tingkat terakhir atau al-khitam, pada tingkat ini insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Ia pun telah dapat mengetahui rincian dari rahasia penciptaan takdir. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan bahwa ada 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Dengan merujuk kepada seluruh ayat Al-Quran tentang manusia, ternyata untuk dapat selamat kembali kepada Tuhan atau masuk surganya, kita harus melepaskan kemanusiaan dalam arti bashar, el-insim, dan an-nas. Kita harus mencapai derajat insan kamil. Kita perlu mengenali struktur manusia agar kita dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil. Dengan merujuk kepada filsuf dan sufi muslim, manusia itu terdiri dari 4 unsur. 4 unsur manusia tersebut yaitu yang pertama, jasad. Keberadaannya di dunia dibatasi dengan umur. Kemudian yang kedua, hati nurani. Letaknya di tengah-tengah dada. Jadi hati nurani itu selalu tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya seperti para malaikat yang telah dimampukan Tuhan untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya. Kemudian yang ketiga yaitu roh. Letaknya di dalam hati nurani. Roh adalah daya dan kekuatan Tuhan yang dimasukkan ke dalam jasad manusia, lalu memandai dengan keluar masuknya nafas. Kewajiban roh adalah menjalankan hakikat, yakni merasakan daya kuatnya Tuhan. Maksudnya tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, sir atau rasa. Letaknya di tengah-tengah roh yang paling halus. Rasa inilah yang akan kembali ke akhirat. Rasa adalah jati diri manusia. Bukti adanya rasa adalah kita dapat merasakan berbagai hal dan segala macam, yaitu asin, merasakan pahit, enak dan tidak enak, dan lain-lain. Kemudian insan kamil adalah manusia yang telah menanggalkan karakter kemanusiaannya yang rendah, yang telah mencapai tangga nafsu tertinggi atau tangga nafsu ke-7. 7 macam nafsu tangga yaitu yang pertama, nafsu amarah dengan ciri-ciri sombong, iri atau dengki, dendam, menuruti nafsu, serakah, suka marah, membenci, tidak mengetahui kewajiban, akhirnya gelap dan tidak mengenali Tuhan. Kemudian nafsu lawamah
dengan ciri-ciri enggan, cuek, suka muji diri, pamer, dusta, mencari aib orang, suka menyakiti dan pura-pura tidak mengetahui kewajiban. Kemudian nafsu mulhimah dengan ciri-ciri suka sedekah, sederhana, menerima apa adanya, belas kasih, lemah lembut, tobat, sabar, tahan menghadapi kesusahan, dan siap menanggung betapa beratnya menjalankan kewajiban. Kemudian nafsu mutmainin dengan ciri-ciri suka beribadah, suka bersedekah, mensyukuri nikmat dengan memperbanyak amal, bertakwa, bertawakal, ridha dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu tangga keempat inilah awal bagi orang-orang yang berkehendak kembali kepada Tuhan atau masuk surganya. Setelah mencapai tangga ini, itu pun masih harus terus ditingkatkan atau meningkat hingga tangga. Kemudian nafsu redhiyah dengan ciri-ciri pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wira'i, riyada dan menepati janji. Kemudian nafsu maradiyah dengan ciri-cirinya bagusnya budi pekerti, bersih dari segala dosa dan makhluk, rela menghilangkan kegelapannya makhluk, dan senang mengajak serta memberikan penerangan kepada rohnya makhluk. Kemudian nafsu kamilah dengan ciri-ciri dianugerahi ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Orang yang sudah mencapai tangga nafsu tertinggi ini matanya akan terang benderang sehingga bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang memiliki nafsu di bawahnya, terlebih-lebih orang-orang umum.